Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Serampang serimping. Lu siapa ya asal ngelonong aja? Ke Cikunir membeli kawat. Minggir gua mau lewat. Boleh lewat, balas dulu pantun teman gua. Ayo. Kau minum jamu perut kembung. Cakep. Perut kembung makan gorengan. Boleh. Gua tahu nih hari gua nabung. Tapi gua nabung di celengan. Oh, Ya elah, jadul banget lu nabung di celengan. Nih gua kasih tahu yang bener. Makan nasi campur soto. Makannya di rumah Bang Jenal. Investasi aman, ya aset kripto. Tempat nabungnya anak muda milenial. bener tuh. Bener. Aman. Aman. Ya udah kalau aman boleh lewat dah. Ah gitu dong, makasih. Yuk, Iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, sorry nih gua agak telat. Tadi di depan ketahan palang pintu. Nah, sama kayak emasnya nih, palang pintu juga ya. Pintu air Manggarai. Ini lagi siaga 3 nih. Biar kata gue bukan palang pintu, gue juga punya pantun. Bang Markum pakai sendal jepit. Bang Maman naik motor. Assalamualaikum Ayah David, pria idaman para investor. Mbak mau saya pantunin? Nggak usah, kalau Mbak udah cakep tanpa pantun. Lu bener-bener pintu air lu, wahai lu. Gue panggilin Satpol PP lu. Seneng banget ya tawanya, seneng banget ya. Padahal kita lagi di masa sulit loh ini. Kita lagi di masa pandemi nih, kita lagi serba susah. Gue terus terang gue juga lagi agak susah gimana gitu ya. Tapi walaupun situasi lagi sulit begini, gue tetap berkarya gitu. Teman-teman stand up comedy juga tetap bikin karya. Ada yang stand up tanpa penonton gitu ya. Kayak Bintang Emon di Instagram, gue juga di Instagram. Tuh stand up nggak ada yang nonton tuh. Benar, kamera depan doang yang nonton. Tapi gue tanya beberapa komika tuh nggak semua berani stand up tanpa penonton. Menurut gue, wah payah lu. Gue dong berani. Gue kagak berani kalau stand up kagak ada yang bayar. Bayangin mulut tertawa batin menangis. Itu kalau ada Rosa nyanyi tuh. Ku menangis. Ya daripada nangis mendingan kita ngomongin investasi nih. Kalau ngomongin soal investasi, gue yang namanya orang Betawi dari dulu tuh udah perhitungan. Orang Betawi tuh kalau investasi jangka panjang, bangun kontrakan. Kalau kagak percaya lu cek kontrakan orang Betawi, panjang ke samping. Kalau yang kontrak susah bayar, panjang urusan. Tapi sekarang sih kontrakan gue udah habis, panjang ceritanya. Kalau gue ceritain si Rosa nyanyi lagi ntar. Tapi benar ini, tawa lu ngagetin. Tapi benar yang namanya masa pandemi tuh ngajarin kita untuk investasi. Apalagi nih gue kepala keluarga, tanggung jawab gue banyak gitu, berat. Kepala charger mah enak. Ngecas doang kelar urusan. Gue nggak bisa gitu, gue kepala keluarga, tanggung jawab gue banyak. Gue sampai ada di masa tuh gue nggak punya job. Terus nggak ada pemasukan gitu. Nah untungnya nih istri gua itu banyak endorse. Jadi dia punya pemasukan gitu. Makanya sekarang status di kartu keluarga berubah nih. Istri gua kepala keluarga. Kebayang lo ya kan di rumah gua yang cium tangan. Berangkat dulu mah. Dia yang cium kening gua. Jadi kebalik kayak di FTV nih ya kan. Biasanya suami jahat pulang ke rumah istrinya sholat tuh, Mama! Ini enggak, istri gue yang, Papa! Gue yang sholat, ya Allah. Tapi bener-bener di pandemi ini ngajarin gue untuk belajar investasi. Makanya nih sekarang gue udah mulai investasi lah ya. Gue udah mulai investasi dan gue tuh cari-cari investasi yang bagus gitu, cari investasi yang menguntungkan dan pasti aman, juga harganya tuh fluktuasinya tuh stabil gitu. Nah,
Gue cari tahu kan, karena susah nih nyari investasi yang fluktuasi harganya stabil dan tidak dipengaruhi oleh kondisi politik, sosial, dan apapun yang terjadi di dunia. Nah, gue udah nemu jawabannya, itu ada di aset kripto. Jadi itu tuh bodo amat sama apa yang terjadi di dunia nih, dia tetap aja stabil gitu. Jadi di dunia mau ada perang kayak api juga aman. Iya beneran, lu mau ada Donald Trump nih sama Kim Jong Un saling kirim santet juga aman. Lu kebayangan sih Donald Trump sama Kim Jong Un saling kirim santet. Donald Trump di black, perutnya ada rudal. Beneran. Ini gokil nih, apa namanya, aset kripto nih gokil, apa stabil terus gitu ya. Bahkan apa ya, paling yang mempengaruhi itu cuman koneksi internet, karena ini kan digital ya. Jadi ya lu tau lah koneksi internet negara kita ya kan biarpet gitu. Bayangin kita lagi asik-asik transaksi, tahu-tahu koneksi lemot, itu kan gemes ya. Ya. Rasanya kayak pengen nyubit pipi menteri. Pak Menteri. Ih, Pak Menteri. Nah cuman gini, kita tuh kalau mau udah tahu mau investasi aset kripto, kita juga jangan sampai salah pilih exchange place-nya. Jangan sampai salah pilih. Nah gue udah nemuin exchange place yang punya fitur keamanan yang luar biasa canggih dan ekstra aman gitu. Jawabannya ada di Toko Kripto. Ingat ya, Toko Kripto. Tepuk tangan untuk Toko Kripto. Dia tuh punya fitur canggih dan ekstra aman gitu. Ini kalau dipikir-pikir milih exchange place juga kayak milih bini lah. Ya. Sama, bini gue juga punya fitur canggih. Bini gue canggih banget dah. Dia bisa tahu PIN HP gue, PIN ATM gue, sama detail transaksi mobile banking gue dia tahu. Padahal nggak pernah gue kasih tahu. Gue curiga nih bini gue punya mata batin. Ya di Toko Kripto nih punya apa fitur keamanan yang namanya KYC. Jadi know your customer. Jadi kita harus tahu customer tuh siapa aja. Istri gue juga punya KYH. Know your husband. Jadi gerak-gerik gue dia tahu semua tuh. Gue lagi di mana, sedang apa, dengan siapa, semalam berbuat apa. Dia tahu semua tuh, bener. Jadi langkah-langkah fitur keamanan ini yang pertama adalah upload ID card ya, jadi KTP gitu. Lu kan nggak punya KTP kalau lu kan. Lu kan kemana-mana bawa akte. Jadi kalau ada razia ribet nih ngeluarin akte nih Pak, gede banget. Ya, jadi kita suruh upload KTP kita, jadi ketahuan tuh mana yang statusnya kawin sama jomblo, seumur hidup ketahuan. Terus ada fitur yang namanya liveness check, ya. Jadi kita diminta ambil foto dengan beberapa gaya supaya mengidentifikasi itu bener nggak muka kita gitu. Jadi bisa begini, begini. Yang standar-standar aja, jangan sampai kayang gitu. Ya. Apalagi sikap lilin ya. Kepala lu di bawah, kaki lu di atas. Kecuali kayak dia nih. Yeah. Gak apa-apa kaki lu di atas, kan telapak kaki lu mirip muka lu. Dan langkah berikutnya adalah proses verifikasi ini cuman butuh waktu 1 kali 24 jam. Ini lebih cepat daripada bini gua dandan. Bini gua dandan kira-kira 2 hari lah. Jadi bayangin gua kalau mau kondangan sama dia, ya. Ayang ayo kondangan, dia dandan. Gua ke tempat kondangan, itu rendang tinggal lengkoas. Habis. Dia kalau dandan lama banget. Yang paling lama nih bikin alis. Jadi kalau bikin alis tuh dia digambar. Gambar sampai sini. Dan habis digambar itu dikasih guru di Ponten. Kalau nilainya kurang remedial. Bikin lagi dari awal. Kebayangkan lamanya. Terus langkah berikutnya yang keempat adalah investasi ini lebih aman dan terhindar dari penipuan atau fraud ya. Dan di Toko Kripto juga punya fitur yang namanya kode unik acak. Jadi untuk identifikasi identitas selanjutnya itu ada yang namanya kode unik acak 16 karakter. 16 karakter, tapi jangan terlalu acak dan terlalu unik ya.
Jadi cukup mungkin kombinasi nama sama tanggal lahir boleh gitu ya kan. Jangan sampai kombinasi nama sama nomor mantan, jangan. Percuma lu aman di situ, nggak aman sama bini ya. Percuma. Terus ada juga yang namanya whitelist. Jadi sebelum transfer, nomor crypto wallet penerima harus didaftarkan terlebih dahulu agar mencegah pencopetan secara online dan juga tidak salah alamat. Ya, jadi nggak mungkin ada Ayu Ting Ting di sini nih ya. Sana kemari mencari alamat. Jadi aman gitu. Dan nggak mungkin ada pencopetan secara online gitu karena susah gebukinnya, ya. Kalau copet langsung depan mata kita pukul enak, ya kan? Ya kan? Kalau online gimana mukulnya? Kita pukul HP kita pecah. HP kita yang kita. Terus ada juga sistem yang namanya hot wallet dan cold wallet. Wah, ngerti nggak lu bahasa Inggris? Kudu ngerti bahasa Inggris. Orang kalau ada bahasa Inggris tuh ada aktif, pasif, dia agresif nih. Gue ulangin ya, sekali lagi ada hot wallet dan cold wallet. Jadi hot wallet itu adalah tempat penyimpanan yang online atau terkoneksi internet. Jadi sementara cold wallet itu tempat penyimpanan yang tidak terkoneksi dengan internet. Jadi kedua penyimpanan ini bisa menjaga aset lu tetap aman dari peretasan atau hacking. Bagus. Selanjutnya ada fitur yang namanya withdraw atau maksimal penarikan. Nah, ini maksimal penarikannya ini nggak sembarangan. 250 juta. Duit semua tuh. Semua. Sama dia lah nyempil hati. Dan ini tentunya yang punya duit segitu ya. Ya, kalau gua nggak mungkin karena gua nggak punya duit segitu. Terus ada juga apa lagi ya? Nah, ini ngomongin soal hot wallet dan cold wallet di rumah. Istri gue kan tadi gue bilang banyak fitur. Istri gue nggak mau kalah. Kalau toko kripto punya hot wallet atau cold wallet, istri gue punya wife wallet. Ya, jadi dompet istri. Apapun yang suami dapat masuk ke dompet istri. Jadi bayangin kalau gue butuh duit, gue tuh harus manggil bini gue. Bunda, ayah butuh uang buat beli bensin. Nih. Bunda, ayah butuh uang buat beli pulsa. Nih. Bunda, ayah butuh uang buat kawin lagi. Nih, baju lu udah gua masukin koper. Pergi lu dari sini. Gua pamit, gua yang cium tangan, dia yang cium kening. Sekian dari gua, David Nurbianto. Datang lagi orang, tapi umur saya 90 tahun nih. Tobat, Pak, tobat.